Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Bu Ari doakan semoga teman-teman semua senantiasa sehat dan tetap ceria meskipun belajar dari rumah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada di bulan Rabiul Awal. Teman-teman tahu ada kejadian apa di bulan Rabiul Awal ya? Ya, betul. Bulan Rabiul Awal adalah bulan lahirnya manusia terbaik sepanjang zaman, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagai hadiah untuk teman-teman semua, hari ini Bu Ari akan berkisah tentang salah satu akhlak mulia Rasulullah, yaitu jujur. Dan pada kesempatan kali ini, Bu Ari akan bercerita tentang keluarga Ayu dan Gagah. Yuk kita ikuti bersama ya. Oh iya, sebelumnya mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Usai belajar mengaji, Gagah bertanya kepada Ustadz, "Ustadz, apakah ada orang yang selalu jujur?" "Oh, ada," jawab Ustadz. "Siapa Ustadz?" Ayu jadi penasaran. "Ialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Ustadz akan menceritakan kehidupan beliau yang penuh dengan kejujuran. Yuk kita simak kisahnya ya. Jujur seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di kota suci Mekah, dahulu di masa jahiliyah, seorang nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang jujur dan amanah ialah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya selalu terjaga. Ia santun dan suka berderma. Selalu jujur kata-katanya. Gelarnya Al-Amin, artinya yang dipercaya. Perkataan Muhammad selalu benar, tidak pernah berbohong, dan selalu apa adanya. Rajin dan jujur sejak belia, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dipercaya menjadi gembala. Teman-temannya pun menjadi suka loh, karena Muhammad ramah dan baik hatinya. Muhammad juga sopan kalau bercanda. Waktu muda, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang pedagang. Ia jujur menjelaskan keadaan barang dagangannya. Ia tepat kalau menimbang, gak pernah dikurangi. Pembeli pun senang dan usahanya semakin berkembang. "Mari silakan Bapak, Ibu, silakan. Insya Allah barang-barang yang kami jual baik." Begitulah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang jujur dan mulia. Sedih melihat maksiat merajalela. Beliau sering menyepi di sebuah gua Hiro namanya. Dan di suatu malam,
tiba-tiba datanglah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah untuk membawa wahyu yang pertama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak teman dan keluarganya untuk menyembah Allah semata, sehingga umat Islam pun bertambah banyak jumlahnya. Tapi sayang teman-teman, dakwahnya ditolak oleh para pembesar kota Mekah saat itu. Mereka sombong. Kenapa harus Muhammad yang mengajak kita? Kenapa tidak kita? Kenapa dia yang menerima wahyu? Padahal dulu mereka bersaksi, Muhammad jujur dan Muhammad tidak pernah berdusta. Suatu ketika ada yang menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tukang sihir karena pengaruhi orang dengan syair. Mereka menganggap Al-Quran itu syair, padahal Al-Quran adalah firman Allah. Maka seorang bernama Nadhr bin Haris membantah orang-orang kafir itu. Hei, Muhammad itu jujur. Muhammad itu bukan tukang sihir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan berita. Suatu malam, beliau diperjalankan Allah ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha. Mendengar cerita itu, banyak sekali yang mengingkari dan tidak percaya. Maka hadirlah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat sekaligus teman dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ia pun membenarkan berita dari Rasulullah. Sungguh, engkau adalah yang terpercaya, wahai Rasulullah. Nah, Gagah, Ayu, suatu ketika ada seorang nenek yang datang dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah aku kelak akan masuk surga?" Sambil bercanda, Rasulullah berkata, "Di surga tidak ada nenek-nenek." Sang nenek pun menjadi sedih tiada terkira. Nabi pun tersenyum dan menghiburnya. "Wahai nenek, di surga kelak, nenek akan kembali menjadi muda dan cantik jelita." Masya Allah, sang nenek pun tersenyum bahagia. Nah, Gagah, Ayu, demikianlah kisah hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu bersikap jujur. Nah, kalian siap belajar jujur seperti Rasulullah kan? Siap, Ustadz. Hidup jujur akan membuat kita mujur ya, Ustadz. Betul sekali. Mari kita tutup pengajian kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya semua pun mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, inilah cerita tentang akhlak jujur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita sayang sama Rasulullah dan ingin berjumpa dengan Rasulullah di surga, yuk sekarang kita berlatih untuk selalu jujur dalam perkataan dan perbuatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dengan Rasulullah di surga. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup perjumpaan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.